Akhirnya saya tolak gaji 50 juta per bulan itu demi negara saya. Nah, inilah saatnya. Memang jiwanya saya masih muda. Tapi umur saya udah 44, saya udah siap untuk terjun. Saya udah selesai dengan saya dan keluarga saya. Anak saya 3, alhamdulillah udah perempuan udah besar-besar. Istri saya juga udah punya usaha juga. Jadi inilah saatnya saya ingin mengabdi, Mas. Inilah saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk negara saya sendiri. Bahlil atau Erlangga? Bahlil lah. Karena ketemu baru kayaknya. Selamat datang di CPP Talk edisi janji anggota DPR. Tapi kali ini bukan hanya sekedar menagih janji anggota DPR, CPP Talk juga akan membahas sebuah perjalanan yang menginspirasi tentang bagaimana seorang pengusaha sukses, seorang profesional, kemudian memutuskan maju ke DPR RI, masuk ke dunia politik, dan membawa visi besar untuk mendorong kemajuan ekonomi lokal. Belakangan ini banyak diskusi tentang peran pengusaha yang memasuki dunia politik, membawa pengalaman, inovasi, dan manajemen mereka untuk mengatasi tantangan ekonomi. Bagaimana ini diterapkan dalam konteks lokal? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Di tengah pergeseran dinamika politik, semakin banyak pengusaha yang meninggalkan ruang rapat dan terjun ke arena pemerintahan. Dengan modal pengalaman bisnis yang solid, mereka membawa perspektif baru, efisiensi, inovasi, dan keberanian mengambil resiko menjadi modal mereka untuk memimpin perusahaan. Tak hanya berfokus pada profit, mereka kini berjuang menciptakan kebijakan yang memberdayakan ekonomi lokal dari lapangan kerja hingga peluang usaha baru bagi masyarakat. Dari bisnis ke politik, para pengusaha ini siap mengubah tantangan menjadi peluang, membawa pembangunan ekonomi lokal ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka yang pernah memimpin bisnis, kini memimpin perubahan. Seiring dengan isu yang tadi kita bahas, saat ini ada seorang tokoh pengusaha yang berhasil di dunia bisnis dan sekarang memutuskan maju ke dunia politik dan ingin memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi lokal. Mari kita simak perjalanan karir Bapak Fernando Ganinduto. Dalam perjalanan hidup, setiap langkah membentuk jejak yang menentukan arah masa depan. Fernando Ganinduto, seorang pengusaha sukses yang kini menapaki jalan politik, adalah contoh nyata bagaimana visi dan dedikasi dapat membangun jembatan antara dunia bisnis dan negara tercinta. Lahir dan besar di Jawa Tengah, pria yang akrab disapa Nando ini memulai perjalanan akademiknya dengan tekad dan semangat. Pendidikan di bidang bisnis yang ia tempuh di negeri orang membekalinya dengan keterampilan strategis yang kemudian membawanya meraih sukses di dunia korporasi. Dengan hasrat untuk membawa perubahan nyata, Nando akhirnya beralih ke dunia politik. Kini, sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024 hingga 2029 dari Jawa Tengah 1, ia bertekad untuk menerapkan visi bisnisnya demi kemajuan ekonomi lokal dan negara tercinta. Mari kita sambut Bapak Fernando Ganinduto, anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, yang akan berbagi kisah dan cerita tentang perjalanan politik dan bisnisnya, serta bagaimana nanti dia akan membangkitkan ekonomi lokal. Pak, hari ini pasca terpilih jadi anggota DPR. Alhamdulillah masih tinggal nunggu pelantikan. Minggu-minggu ini kita ada Lemhanas yang kita harus lakuin, itu administrasi yang kita harus jalankan. Ya biasa mas. Udah tinggal siapkan mental aja. Baik. Sebelum kita nanti bercerita lebih banyak tentang perjalanan Mas Nando, saya biasa memanggil Mas Nando, dan bagaimana nanti beliau akan memperjuangkan ekonomi lokal di Jawa Tengah, terutama di dapil beliau. Kita akan simak percakapannya sesaat lagi.